Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Safinah Maula Rasul. Rasul itu punya pembantu namanya Safinah. Pembantu Rasul banyak, salah satunya Safinah namanya. Jadi Safinah ini suatu ketika dia sedang safar, naik perahu. Qadarullah perahunya dihempas ombak, akhirnya hancur perahunya, berantakan. Tetapi Allah takdirkan dia selamat dengan satu kayu yang sisanya itu dia ngambang sampai dibawa ke entah berantah. Tiba-tiba dia nyasar di sebuah pulau. Ketika terbangun, tiba-tiba ada singa di hadapannya. Fawajada fihal asad, ada singa di hadapannya. Faqala lahu. Maka si Safinah ini ketakutan dengan singa itu. Singa, dia pun lagi lelah, baru saja terdampar, nggak punya tenaga, mau lari gimana? Sementara singa sudah di hadapannya. Berteriaklah Safinah ini, apa teriakannya? Dia mengatakan, ini kata Safinah ini, sesungguhnya aku adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Safinah Maula Rasulillah. Aku Safinah pembantu Rasulullah, aku sahabat Rasul, katanya. Tiba-tiba menjinaklah singa ini. Kemudian fadharaba mangkibi, tiba-tiba kakinya singa menepuk bahunya dia, seolah-olah ngajak pergi. Maka akhirnya ketika melihat jinak, maka hilanglah ketakutan Safinah, akhirnya mengikuti singa ini kemana arahnya. Rupanya singa ini kemudian mengarahkan ke jalan pulang. Sebelum pulang, katanya Safinah menceritakan, seolah-olah dia melambai-lambai yuwaddiuni, seolah-olah ingin berpisah, ya, selamat pergi gitu kan. Subhanallah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, binatang disebut saya pembantu Nabi, langsung jinak. Luar biasa. Kan nggak menghadap Nabi. Nabinya di mana? Safinah hanya beritahu, saya ini pembantu Nabi. Tadinya singa yang garam jadi lunak gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana singa itu tunduk dengan hanya ucapan saya adalah khadimun Nabi. Luar biasa. Ya. Ini juga disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga disebutkan dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari bapaknya, dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin famararna bi syajaratin fiha farha hamratan fa akhadnahuma. Kata Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari bapaknya, dia berkata, kami pernah safar bersama Rasul dalam peperangan. Tiba-tiba kami ini melihat ada burung cantik di atas pohon, cantik sekali. Kemudian naiklah salah seorang kami, diambilnya telurnya itu, diambil telur burung itu. Tiba-tiba fa'aja'at al-hamrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka induknya datang burung ini, kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia menceritakan bahwa ada kehilangan telurnya ini. Maka Nabi SAW langsung membariskan pasukan dan mengatakan, man faja'a hadza bi farhaiha, siapa yang menyakiti anak burung ini, katanya. Kok Rasul tahu gitu ya? Ya, Rasul kan tidak tahu. Yang ngasih tahu apa? Burung. Melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, rudduhuma, balikan anaknya. Kemudian dalam riwayat, rudduhu rahmatan biha, kembalikan. Kalian harus punya kasih sayang. Ya, sahabat mengembalikan. Artinya bahwa kalau Nabi SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mujizat yang sama, paham dengan bahasa binatang. Sampai Imam Ahmad meriwayatkan dari musnadnya kisah tentang Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahwa suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu an masuk bersama Rasul di haid min haidil Ansar, di ganggang kota Ansar, kota Madinah. Ya. Apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tiba-tiba datang seekor ghanamun fasajadat lahu. Tiba-tiba lari seekor kambing, sujud pula di hadapan Nabi. Ya. Sahabat nengok, kok ada kambing sujud di hadapan Nabi gitu ya. Maka faqala Abu Bakar mengatakan, Rasul, kalau kambing yang tidak berakal ini sujud, harusnya kami yang sujud, katanya.
Tapi Rasulullah mengatakan, la yambagi an yasjuda ahadun li ahadin walau kana yambagi li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'an tasjuda li zawjiha. Tidak boleh. Kalau Allah perintahkan aku untuk merintahkan kalian sujud di antara kalian, maka yang pertama kali aku peruntukkan sujud bukan kalian kepadaku, tapi seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya haknya. Tetapi aku tidak diperintahkan untuk itu. Ada yang mengatakan hadisnya lemah, tetapi ada yang sahih yang dikeluarkan Musnad Imam Ahmad juga tentang kisah unta yang mengejar Rasul. Tiba-tiba Rasul sedang naik keledai bersama Jabir, disusul sama unta itu. Setelah untanya di depan, tiba-tiba dia buruk sujud di hadapan Rasul. Kemudian Rasul turun, dilihatnya unta itu nangis, diusap air matanya. Kemudian Rasul entah berbincang-bincang apa dengan unta, sahabat tidak tahu. Tiba-tiba Rasul berdiri, berteriak, "Man sahib hadal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Tiba-tiba ja'a fatan minal ansar, datang anak muda dari Ansar, "Ana ya Rasul, saya Rasul." Maka Rasul marah dan mengatakan, "Afala tattaqillah fi hadhil bahimati allati malakakallahu iyyak." Tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Allah sudah kuasakan unta kepadamu. Kenapa engkau tidak merawatnya? Innaka tuji'uhu wa tut'ibu. Kau hanya membuat unta sakit dan engkau membuat unta lapar. Kau hanya bisa mempekerjakan saja, tidak bisa mensejahterakan. Rasul paham juga dengan bahasa unta. Ya, ini mukjizat, artinya kalau Sulaiman juga paham dengan bahasa semut dan binatang-binatang yang Rasul pun sama, bahkan lebih kata Ibnu Katsir dibandingkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam.